Biku Jinadamo Mahathera, sosok pemuka agama Buddha yang banyak berkiprah dalam penyebaran agama Buddha di Indonesia, khususnya di bumi Andalas, Sumatera. Kisahnya pun diabadikan dalam sebuah buku biografi berjudul Warisan Eyang Grand Final. Lantas cerita penarik apa yang ada di buku ini pemirsa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Biku Jinadamo Mahathera atau yang akrab disapa Eyang merupakan sosok yang berpengaruh bagi umat Buddha di Indonesia. Ia merupakan seorang pemuka agama Buddha yang berkiprah dalam penyebaran agama Buddha, khususnya di bumi Andalas, Sumatera. Sejak muda, biku yang memiliki nama kecil Sunardi ini telah menjadi Dhamma Duta aktif dan ditahbis menjadi biku di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di mata umat Buddha, biku yang berpulang pada 26 Januari 2023 ini dikenal sebagai sosok yang bersahaja, penuh semangat, dan unik. Bahkan jejak pelayanan Dhamma yang dilakukannya selama 53 tahun menjadi legenda. Selain itu, Eyang juga dikenal sebagai sosok yang peduli akan pendidikan dan pelestari budaya wayang kulit. Beliau itu sangat sederhana dan disiplin. Sederhana dalam artian dengan pola hidup yang mungkin orang kalau selevel beliau itu tidak artinya sulit untuk bisa dijalankan, tapi beliau bisa. Dengan artinya dengan para orang-orang yang status sosialnya tinggi beliau bisa, dengan bahkan orang yang istilahnya bahkan sangat kecil artinya dari status sosial pun beliau bisa. Jadi beliau sangat mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana beliau berada. Perjalanan hidup serta warisan keteladanan, sikap, ajaran, nasihat yang banyak mengubah hidup umat Buddha kemudian dikisahkan dalam sebuah buku terbitan Indonesia Vidya Carita. Buku ini berjudul Warisan Eyang, The Grand Finale. Buku biografi Biku Jinadamo Mahathera ini menjadi catatan sejarah dan dokumentasi untuk mengenang serta mempelajari kehidupan Eyang. Peluncuran buku biografi ini pun digelar beberapa waktu lalu di Medan. Di sebuah gelar wicara, sang penulis buku, Jenny Kaini, mengungkapkan betapa terkesimanya ia dengan sosok Eyang. Bahkan selama proses penulisan dan pencarian fakta mengenai Eyang, membawa manfaat dan perubahan hidup bagi dirinya. Yang berkesan dalam penulisan ini, ketika saya berinteraksi dengan Eyang sangat welcome dan bahkan tidak perlu melakukan janji. Sekalipun kita tahu Eyang itu sangat sibuk selalu melakukan pelayanan kepada umat. Jadi selama interaksi ini saya melakukan banyak tanya jawab pribadi maupun wawancara sehubungan dengan nasihat yang diberikan oleh Eyang, dan ini dhamma yang diberikan oleh Eyang sama sekali tidak lekang oleh waktu. Buku berisikan nasihat kepada manusia ini kemudian dibagikan kepada para sangha agung Indonesia dan biku-bikuni dari sejumlah vihara. Tujuannya agar buku ini bisa dibaca dan bermanfaat bagi umat Buddha yang datang ke vihara, serta dapat mencontoh keteladanan Eyang yang selama hidupnya selalu sederhana dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Yang paling ingin saya tonjolkan itu sebenarnya manfaat bagi yang baca, itu saja. Bahwa orang itu selalu termotivasi, konsisten dan tidak mudah putus asa dalam berbuat kebajikan, dalam mempelajari hal-hal yang baik walaupun sulit, walaupun cobaannya banyak, ya tetaplah berjuang dan tetaplah baik.
Ini adalah satu hal yang sangat positif, khususnya bagi generasi berikutnya, yang artinya yang tidak cukup kenal dengan beliau, sehingga nanti dengan adanya peluncuran buku biografi warisan Eyang ini, orang-orang bisa membaca dan tahu. Dan di situ begitu banyak pesan dan nasihat yang bisa diteladani. Sehingga dengan demikian artinya dengan dia membaca buku ini paling tidak dia dapat manfaat berupa saran, nasihat yang beliau berikan kepada umat. Meskipun sosok Biku Jinadamo Mahathera telah tiada, namun kiprahnya dapat terus diteladani oleh umat Buddha. Kehadiran buku ini menjadi inspirasi sekaligus warisan yang memberikan teladan bagi pembacanya. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Winnie Nenggolan pamit, sampai jumpa.